Hi, welcome to Artocles. Kali ini bahannya masih dari request kamu semua. Ingat, ini kamu yang request dan saya berfokus sama kasus kriminalnya saja. Saya jabarkan berdasarkan hasil riset tanpa menyudutkan siapapun. Sekarang kita akan menuju ke Kensington di Brooklyn, New York, Amerika, dan bertemu dengan satu keluarga yang asalnya dari negara Pakistan. Kisahnya cukup menyedihkan dan terjadi selama bertahun-tahun. Segera akan kita dalami kasusnya. Sebelum saya lanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan cara mencet tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kita kenalan dulu ya dengan keluarga yang asalnya dari Pakistan. Mereka kemudian pindah ke Kensington, New York, Amerika pada tahun 2003 karena sang ayah Ahmad Razak ikut dengan kerabatnya berbisnis makanan kaleng. Dia memboyong istrinya yang bernama Usma Aslan ikut beserta anak mereka. Waktu pindah dari Pakistan, anaknya masih 4 orang. Namun kemudian pada tahun 2004, putra bungsunya lahir di Kensington, jadi total ada 5 orang anak mereka. Masa muda Pak Ahmad Razak ini adalah sebagai seorang tentara di Pakistan. Kemudian dia mengalami cedera dan pensiun, makanya ikut bisnis rekanan untuk produksi makanan kaleng. Dan usaha join mereka tersebut bisa dikatakan sukses. Mereka punya rumah yang bagus dan Pak Ahmad juga sering melakukan perjalanan bisnis ke Islamabad. Nah, karena jiwa militer nyangkut terus di darahnya, beliau terkenal sangat kasar dan suka menyiksa istri dan anak-anaknya. Bahkan dikatakan gak ada satupun dari anaknya yang berani keluar rumah tanpa seizin beliau. Anak-anak Pak Ahmad ini nggak mau mempublikasikan nama-nama mereka dengan alasan yang tidak diberitahu, kecuali satu orang yang bernama Hasan. Jika kita mundur ke tahun 2015, maka anak pertama adalah seorang wanita berusia 21 tahun. Anak kedua, Hasan, berusia 19 tahun. Anak ketiga dan keempat berusia 17 dan 15 tahun, serta si bontot yang berusia 11 tahun. Jadi 3 cewek dan 2 cowok. Seperti yang saya jelaskan dari awal, mereka semua takut sama bapaknya, karena jika nggak menuruti perintah maka sang bapak nggak segan menyakiti mereka secara fisik. Bahkan ibunya Usma juga sering menjadi sasaran kemarahan sang ayah. Hal ini membuat kelima anaknya lebih tertutup kepada tetangga maupun teman sekolah. Karena jika jam sekolah selesai, mereka nggak boleh kemana-mana, nggak boleh nongkrong atau main sama temennya. Dan jika ketahuan, maka sang ayah Ahmad pasti mukul mereka dengan sapu, ikat pinggang, menendang, bahkan nggak segan mengurung mereka di gudang tanpa diberi makan. Bukan hanya itu, ternyata sang ayah juga punya kegilaan terhadap putri-putrinya. Dia tega meremas payudara mereka, bahkan melecehkan anak-anak gadisnya secara seksual. Selain ditakuti sama keluarganya sendiri, para tetangga mereka juga nggak berani sama Pak Ahmad Razak. Kalau diliatin atau ikut campur dengan urusannya, Pak Ahmad ini nggak segan memaki bahkan menodongkan senjata api kepada tetangganya. Jadi hal ini cukup membuat tetangganya mundur dan nggak mau ikut-ikutan deh sama urusan keluarga Razak. Walaupun mereka sering melihat anak-anaknya dipukuli sama ayah mereka. Hasan merupakan anak kedua dari keluarga tersebut. Dia yang paling sering kena hajar sama bapaknya karena anak lelaki tertua. Katanya wajib keras dan berani. Dia sering menerima tendangan sang ayah jika lambat disuruh. Pernah sampai pingsan karena wajahnya ditenggelamkan di wastafel belasan menit oleh ayahnya. Bahkan kepalanya sering dihantam dengan tongkat golf jika dia berani berdebat dengan bapaknya itu. Hal tersebut membuat Hasan menjadi pribadi yang penakut dan pendiam. Bahkan guru di sekolah menilainya sebagai pribadi yang pemurung. Setelah masuk kuliah pun teman-temannya merasa Hasan sangat susah bersosialisasi karena terlalu banyak larangan, nggak bisa diajak kemana-mana. Ayahnya sering ngikutin dia sepulang kuliah, jadi Hasan nggak berani macam-macam. Bahkan menurut tetangga depan rumah mereka, yaitu Bapak Robert Mikaris, dia hampir tiap malam sengaja nih lewat depan rumah keluarga Razak dan melihat Hasan dipukul dengan tongkat golf hampir tiap malam. Sampai dia mikir, jangan-jangan si Hasan sering murung karena udah geger otak kali ya.
Nah, Pak Robert ini pernah pengen melapor ke polisi, namun istrinya Michelle melarang karena nggak mau ikut campur. Mereka takut jika Pak Ahmad dipenjara sebentar dan bebas, bakalan ngejar mereka, bahkan bisa aja membunuh. Sehingga kemudian nggak berani deh mereka lapor ke polisi. Anak-anaknya juga pada nggak berani yang ngadu ke polisi, karena sang ayah mengancam punya banyak kerabat yang bisa membunuh mereka kapanpun sesuai perintahnya. Pernah sekali waktu, putri pertama mereka yang berusia 21 tahun pulang agak larut karena ada kelas tambahan di kampus. Tapi ayahnya nggak percaya dan menelanjangi putrinya tersebut di halaman depan serta menyemprot dengan selang air sampai menggigil. Bahkan dia disuruh berteriak, "Jika aku nakal lagi, tubuhku rela dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam koper." Dia teriak kencang begitu di tengah malam sampai 1000 kali, baru deh diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Hal ini sempat membuat tetangga geram. Mereka bahkan berteriak kepada Pak Ahmad, "Kelak anak-anakmu lah yang akan memotong tubuhmu." Tapi Pak Ahmad cuek dan malah mengacungkan golok kepada para tetangganya. Beberapa kali anak-anak Pak Ahmad juga kaburnya justru ke rumah tetangga depan. Tempatnya Pak Robert Mikaris meminta perlindungan jika ayah mereka sudah membawa pisau atau pistol. Yang ada pria itu malah merusak tanaman Pak Robert dan juga lampu terasnya dipecahin. Pak Robert dan istrinya sering menangis ya melihat perbuatan Pak Ahmad terhadap keluarganya, terkhusus kepada ibu mereka dan juga Hasan. Keduanya yang paling sering terkena sasaran amarah. Lawang wajah ibunya juga pernah ditempelin ke kompor listrik mereka, bahkan punggung Hasan pernah ditusuk dengan garpu taman saat ayahnya ngamuk. Namun kelihatannya pemuda itu udah terlalu lelah ya untuk melawan, gak ada gunanya. Dia pernah niat kabur dari rumah, namun ayahnya mengancam akan membunuh ibu dan saudara-saudaranya jika Hasan tidak pulang-pulang. Sampai pada 17 Juli 2015 dikatakan sang ayah Ahmad akan pergi ke Pakistan karena urusan bisnis. Rencananya dia akan berada di Islamabad selama 1,5 bulan. Setelah dia pergi, kelihatannya keluarganya ini lega banget. Disinilah mereka manfaatkan untuk bisa nongkrong bareng teman-temannya. Jadi pada tanggal 18 Juli 2015, mereka pun sehabis pulang sekolah maupun kuliah, kemudian bersosialisasilah. Ternyata saat itu sang ayah Ahmad pulang tiba-tiba pukul 4 sore. Di rumah cuma ada ibu dan adik bungsu mereka yang umur 11 tahun. Ibunya Usma juga kaget, katanya urusan bisnis 1,5 bulan. Kok baru 1 hari udah balik? Makanya sang ibu sempat mikir ya jangan-jangan ayah Ahmad cuma mau menjebak anak-anaknya aja. Saat jam 5 sore, anak pertamanya pulang dan langsung dipukulin, ditampar serta ditendangin. Begitu juga Hasan dan adiknya yang berusia 17 tahun, pulang jam 7 malam, langsung digebok dan dihajar pakai tongkat baseball. Kepala Hasan dihantam pakai lampu belajar, adiknya dikeplak pakai penggorengan berulang kali. Yang parahnya lagi saat adik perempuannya yang berusia 15 tahun pulang hampir jam 9 malam. Lehernya langsung dijerat pakai ikat pinggang. Dia diseret dan kemudian dipukuli sambil diperkosa sama bapaknya itu. Dua anak gadisnya kemudian dikurung di gudang, Hasan dikurung dalam kamarnya sementara ibu dan adik bungsunya dibekap di lemari sambil menangis. Tetangga mendengar suara keributan itu, namun sulit untuk bertindak. Selama 5 jam penyiksaan terjadi di rumah keluarga Razak karena mereka semua kedapatan pulang telat. Hingga kemudian pada jam 10 malam, sang ayah Ahmad mungkin sudah kelelahan dan tertidur di sofa bed yang ada di ruang keluarga. Hasan yang sepertinya udah habis kesabaran, kemudian mendobrak pintu kamarnya sampai terbuka. Dia lari ke dapur, mengambil pisau, dan langsung menyerang leher sang ayah. Pak Ahmad kaget, terbangun dan menendang tubuh Hasan sekuat tenaga. Dengan sigap Hasan mengambil obeng yang ada di laci meja dan melawan sang ayah, menyerang bagian lehernya lagi sampai berlubang hingga Pak Ahmad pun tidak bergerak serta darahnya bercucuran di mana-mana. Hasan segera membebaskan adik-adiknya yang terkurung serta mengeluarkan ibunya dari lemari. Sang ibu menangis dan menyuruh Hasan untuk kabur, pergi sejauh mungkin. Hasan pun keluar dari rumah. Dia bertemu tetangganya Pak Robert yang terkaget melihat banyak darah di tangan pemuda itu. Sepertinya Pak Robert tahu ya apa yang terjadi. Seorang tetangga lainnya yang bernama Gisette Vasquez muncul dan berteriak kepada Hasan, "Pergilah, selamatkan dirimu." Kemudian Hasan berlari sekuat tenaga dengan hanya menggunakan sendal jepit. Baik Pak Robert dan juga Gisette kemudian menelpon polisi di 911. Kedua tetangga ini lalu masuk ke rumah keluarga Razak dan melihat Pak Ahmad sudah meninggal di atas genangan darahnya. Sementara anggota keluarga lainnya saling berpelukan sambil menangis.
Mungkin karena bingung kemudian Hasan masuk ke sebuah minimarket dengan tangan penuh darah dan minta tisu. Dia panik dan gak tahu Kalia mau lari kemana, akhirnya malahan kembali ke rumahnya. Dia gak tega meninggalkan ibu dan adik-adiknya. Lalu Pak Robert sang tetangga memeluknya sambil berkata, "Gak usah kabur, di sini saja ya, nanti kamu malah ditembak sama polisi. Kita tunggu di sini saja, gantilah bajumu." Hasan pun mengganti bajunya sampai kemudian polisi datang dan menangkapnya. Tentu saja polisi langsung menahan Hasan yang dianggap dengan sengaja menghabisi nyawa ayah kandungnya tersebut. Namun banyak tetangga serta adik dan ibunya memberikan dukungan penuh supaya Hasan jangan takut. Mereka akan membantu bersaksi guna meringankan hukumannya. Saat itu pengacaranya adalah Bapak Michael Sibela yang berjuang penuh untuk Hasan Razak. Pada bulan Agustus 2015 dilakukan persidangan pertama untuk mendengarkan kesaksian Hasan dan keluarganya. Namun kemudian pihak pengacaranya berhasil mendapatkan penangguhan penahanan untuk Hasan. Hal ini dilakukan supaya dia bisa menyelesaikan perkuliahannya terlebih dahulu. Ternyata perjuangan Bapak Michael Sibela tidak sia-sia. Untuk masa 3 tahun dikatakan Hasan menjadi tahanan kota supaya bisa kuliah. Jadi sehabis kuliah, biasanya kakinya akan diborgol lagi dan dia boleh pulang ke rumah. Namun melakukan wajib lapor setiap minggunya. Sampai pada awal tahun 2018, dia pun wisuda dan persidangannya dilanjutkan saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Tentunya dalam sidang ini jaksa penuntut umum terus saja memojokkan Hasan yang dianggap sudah punya dendam kepada ayahnya sejak bertahun lamanya. Namun para tetangga dan keluarganya bersaksi bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk pembelaan diri. Bahkan guru SMA Hasan beserta guru dari adik-adiknya sering melihat tanda memar di tubuh kakak beradik keluarga Razak. Mereka bersaksi di pengadilan bahwa kekerasan hingga mengakibatkan trauma berat dialami mereka akibat siksaan ayahnya. Saat itu jaksa yang tadinya menuntut hukuman mati terhadap Hasan pun menurunkan tuntutan menjadi penjara seumur hidup. Namun grand jury belum sependapat dengan mereka. Demo besar-besaran terjadi, #Free Hasan Razak berkumandang hampir di setiap sudut kota Kensington, bahkan di seluruh Brooklyn. Ribuan mahasiswa dari Brooklyn College beserta warga Kensington juga mendatangi Gedung Putih dan meminta Presiden Barack Obama membebaskan Hasan Razak. Setiap kali sidang, ruang pengadilan selalu ramai diisi sama mahasiswa dan juga relawan yang mendukung penerapan anti kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menganggap apa yang dilakukan Hasan adalah sebuah tindakan pahlawan terhadap penindasan dan pelecehan wanita serta perjuangan bertahan hidup. Karena Hasan ini terbilang sangat pendiam dan lebih banyak murung, akhirnya sang pengacara Michael yang membacakan surat terbuka tentang betapa menderitanya kehidupan dia dan keluarganya selama 12 tahun sejak pindah dari Pakistan. Bagaimana ayah mereka menganggap budaya barat berpengaruh buruk hingga mengekang mereka dengan cara yang sangat biadab. Dan bagaimana sejak dulu dia ingin menyelamatkan ibu dan saudara wanitanya yang sering dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Hasan rela dipukul sebagaimanapun, namun apa yang dilakukan sang ayah terhadap adiknya sangat membuat hatinya menderita. Hasan mengkhawatirkan masa depan adik-adiknya yang sering menjadi pelampiasan nafsu ayah mereka. Sampai pada 25 September 2018 setelah mendengarkan kesaksian semua pihak serta bukti visum dan surat dari Presiden Barack Obama, hakim dan juri di pengadilan Kings County Supreme menyatakan Hasan Razak bersalah dengan tindak kejahatan tingkat 2, yakni membela diri dengan melubangi leher ayahnya, Ahmad Razak, yang mengakibatkan nyawanya melayang. Hasan Razak dijatuhi 5 tahun kurungan di penjara Rikers Island. Ini adalah penjara di sebuah pulau terisolasi yang ada di The Bronx. Waktu itu hakim cukup baik ya dengan memberikan pilihan bahwa Hasan bisa bebas asalkan membayar uang jaminan sebesar $1 juta atau sekitar 14 miliar rupiah sebagai ganti hukuman penjara. Namun keluarganya nggak punya uang sebanyak itu. Mau jual rumah ntar mereka malah nggak punya tempat tinggal. Tapi ternyata masih banyak orang baik di dunia ini. Sang pengacara Michael Sibela bersama beberapa LSM membantu pihak keluarga Razak dalam mencari dana. Mereka membuka donasi di beberapa website.
Pihak kampus Brooklyn juga ikut mengumpulkan sumbangan, begitu juga dengan masyarakat di Kensington yang melakukan acara amal. Bahkan keluarga dan kerabat menjual kaos bertuliskan Free Hasan Razak secara online guna mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk bisa membebaskan Hasan. Ini yang namanya gotong royong demi kemanusiaan. Pak Robert, sang tetangga, bahkan menjual salah satu rumahnya untuk Hasan. Nggak sampai sebulan kemudian, yaitu pada Oktober 2018, akhirnya uang terkumpul dan berhasil juga mereka membayar jaminan $1 juta. Hasan Razak pun dibawa dari Rikers Island serta dibebaskan dan kembali ke pelukan keluarganya. Bagaimana menurut kamu? Apa memang sepantasnya Hasan Razak dibebaskan karena dia hanya membela diri dan juga keluarganya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.